Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Sukalpon, Pon-Pon, Miau. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang ciri-ciri jodoh kamu, inisial semuanya, kapan ketemu, di mana ketemu, pokoknya komplit jadi sama arah ya. Oke deh. Ada yang nanya kira-kira dia dari mana gitu ya. Dari mananya di sini nanti Bunda hanya akan menyebut arah ya, menyebut arah. Karena ya banyak banget kan gitu ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus ya buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bintang. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, sayangku. Oke. Wah, belum apa-apa udah ada Three of Cups ya. Idea. Oh, ini Six of Swords. Ada Strength Reverse. Oke. Bottom of deck ada Apprentice of Swords. Oke, well. Ini sebetulnya topik yang nggak tahu ya udah ada berapa ribu konten tentang jodoh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Bunda sesekali bikin gitu untuk kamu tahu gitu. Nanti kita akan lihat ya. Readingan ini resonate buat siapa, tapi di belakang ini kita akan lihat dulu ya siapa jodoh kamu. Oke, di sini dia adalah tipikal orang yang senang bersenang-senang sebetulnya. Udah menikmati hidup gitu ya, suka pesta. Terus iya, orang yang ngerti menikmati hidup gitu loh. Seneng aja pokoknya ya, bukan berarti lantas nggak pernah sedih ya, pasti ada gitu ya. Cuman orang ini tuh bisa bahkan dalam satu kesedihan atau dalam kejadian yang gimana pun tuh dia masih tetap seneng gitu loh ya. Kemudian yang kedua, orang ini yang jelas, ini Bunda nggak ngerti ya kenapa di deck ini keluarnya Idea. Orang ini kreatif ya. Orang ini kreatif, dan dia hadir dalam kehidupan kamu, berjodoh dengan kamu, karena memang sudah pernah koneksi di kehidupan sebelumnya. Pernah punya satu koneksi yang istimewa pastinya ya. Koneksi istimewa tuh belum tentu pasangan loh ya. Koneksi istimewa tuh belum tentu pasangan ya. Kemudian dia adalah seseorang yang pintar, seseorang yang cerdas. Walaupun kalau Bunda lihat, ini kadang-kadang orangnya kayak mudah baper gitu ya, mudah baper, mudah kadang-kadang gampang down gitu loh. Misalnya ada sesuatu tuh dia reaksinya down dulu tuh kayak, "Ya udah menarik diri dulu." Sekalipun setelah itu dia bisa nih kayak kasih semangat ke diri sendiri gitu tuh bisa. Cuman reaksi pertamanya tuh selalu down. Jadi kalau misalnya kamu ngomong sesuatu yang gak kebenaran aja, orang ini gampang banget untuk menarik diri gitu. Ya, dari kehidupan kamu, dari kehidupan siapapun gampang banget. Baru setelah itu mungkin setelah dianalisa atau bagaimana, dia bisa gitu loh mensikapinya dengan dewasa. Tapi reaksinya down dulu. Dan ini pasti karena dipengaruhi ya entah kenapa masa kecilnya. Biasanya sih kayak gitu karena punya banyak trauma atau misalnya punya masa kecil yang tidak menyenangkan ya. Oke. Orangnya gampang memaafkan. Gampang, misalnya beginilah, kalian misalnya habis konflik atau gimana, itu dia tuh udah sebentar kayak berakting normal lagi gitu loh. Jadi tidak mudah mendendam. Ya bagusnya sih di situ ya. Dia tidak mudah gitu untuk mendendam. Ya. Di sini ada zodiak
Di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Sagittarius, Aries, Leo, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ada 9 zodiak ya. Bunda akan buka lagi nanti lebih jauh untuk ciri-cirinya. Sekarang Bunda mau buka inisialnya dulu ya. Nanti kita akan lihat ketemunya di mana, ya, kapan, ciri-cirinya, komplit deh. Oh ya, by the way, sebenarnya jodoh itu gimana sih? Jodoh itu belum tentu satu loh. Orang suka rancu ya, jodoh tuh pokoknya dikiranya kalau menikah jodoh. Padahal ya belum tentu gitu loh. Jodoh tuh ya ada garisnya, ada garis pertemuan itu aja itu sudah jodoh. Kemudian nanti kalau misalnya orang punya pilihan ya, kadang kan ya nggak tahu karena ada peristiwa apa memutuskan untuk berpisah. Apakah dibilang nggak jodoh? Ya nggak juga, itu sudah jodoh gitu loh. Sudah jodoh, cuma ya akhirnya kan orang berjalan ya. Berjalan, nanti akan ada lagi sosok yang lain lagi datang gitu sih ya. Jadi buat kamu yang misalnya kayak gagal, habis putus atau apa, nggak usah putus asa. Akan ada kok nanti sosok yang lainnya ya datang ya. Oke. Ih, lengket ini. Oke, di sini ada inisial H Hotel, ada inisial J Jakarta, ada inisial E Emon. Kok Emon? Ada inisial D Delta, ada inisial Z Zulu, ada T Tango, ada L Cinta Luna, sorry bukan L, ada Evanta, ada P Papa, oke, ada B Bravo, ada Y Yankee, ada S Sutra, ada O Oscar, ada K Kilo, ada W Warsawa, ada U Ultra, ada R Romeo. Ada 16 inisial dan ada 9 zodiak di sini ya, yang berpotensi untuk menjadi jodoh kamu. Oke. Ini ada kemungkinan sih kamu akan bertemu dengan dia ini di keramaian. Keramaian itu bisa public space, di pengajian, di ibadah raya, pas reunian, apalagi ya public space macam-macam ya. Pokoknya pas kamu nggak sendirian lah ketemunya sama dia gitu ya. Terus kemudian bisa ketemu di klub minat atau klub hobi ya, punya hobi atau minat yang sama. Atau bisa juga ketemunya melalui daring. Daring itu online ya. Online tuh banyak ya, bisa media sosial. Terus kemudian bisa ikut biru apa namanya? Aplikasi dating online juga bisa. Ada ya kurang lebih kemungkinannya itu ya banyak ya. Nanti kita akan lihat untuk secara lebih detail ya, tempat-tempatnya itu di mana aja. Dan orang ini ada di mana sih? Kemungkinan besar, kemungkinan paling besar ini, oke. Dia berada di sebelah selatan kamu. Selatan, entah kalau misalnya entah selatan rumah atau kotanya itu sebelah selatan kamu atau negaranya sebelah selatan negara kamu gitu ya. Selatan dan barat ya. Selatan dan sebelah barat. Entah sebelah barat rumah kamu, sebelah barat kampung kamu, sebelah barat kota kamu, sebelah barat negara kamu ya, bisa seperti itu. Jadi selatan dan barat ya. Kira-kira siapa gitu. Atau kalau misalnya bukan di sebelah selatan kota kamu, ini biasanya ada unsur-unsur kata selatan atau baratnya. Misalnya kayak Jawa Barat. Jawa Selatan kan nggak ada ya. Jawa Barat atau misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Biasanya ada begitunya, Semarang Selatan. Ada gitunya, ada unsur-unsur itunya ya untuk arahnya. Ya. Bunda mau buka lebih lanjut untuk karakter sifat-sifat orangnya dulu ya. Mau lihat ini dulu. Lebih lanjut, lebih jauh lagi, orangnya kayak apa sih? Apakah ini adalah tipikal yang memang kamu idam-idamkan ya? Tipe yang karakternya sama, mirip, atau gimana? Kita akan lihat.
Iya, tadi Bunda udah mention untuk sosial media ya. Orang ini adalah seseorang yang, punya sosial media, karena kan ada orang yang nggak punya ya, tapi orang ini punya sosial media. Oh, dia suka olahraga ya? Hore, dia suka olahraga. Beberapa malah bodinya tuh bagus, atletis gitu ya, beberapa. Cuma orangnya suka menyendiri ya, karena memang mungkin nggak tahu ya, tadi seperti yang udah Bunda bilang, banyak nih sebetulnya dia punya banyak luka, punya banyak trauma ya. Jadi dia lebih suka untuk menyendiri. Nah ini nih dia ya. Dia ini adalah tipikal yang kalau misalnya suka sama orang, itu mengagumi dulu diam-diam. Jadi dia tidak akan langsung menyatakan atau bahkan gimana, ya mengagumi dulu diam-diam. Kalau misalnya dia perempuan, ya dia mengagumi dulu diam-diam gitu sih. Mhm. Oke, ini ada energi-energi mantan juga ada ya. Maksudnya begini, eh ini energi mantan keangkut, energi orang baru juga keangkut. Jadi bisa siapa aja. Jadi jangan menutup, maksudnya Bunda jangan menutup pintu ya. Jodoh kamu tuh bisa juga memang seseorang yang kamu pernah kenal, orang lama, mantan, ataupun orang baru gitu loh. Segala probabilitas, segala kemungkinannya tuh ada ya. Bunda mau tarik dulu untuk ciri-ciri fisiknya. Oke. Ciri-ciri fisik ini yang seru ya. Tadi ada 9 zodiac right. Kita akan lihat apakah ada potensi zodiak-zodiak yang lainnya. Oke, Bunda akan lihat untuk apakah sionya juga muncul. Ini ciri-cirinya hanya salah satu saja ya. Artinya tidak semuanya harus muncul gitu ya. Ada sio naga ya. Tahun kelahiran 76, 88, 2000 ada sio naga. Ini dianya ya, bukan kamunya. Ini zodiak, ini ciri-cirinya, entah zodiaknya keluar, entah sionya keluar, ataupun ciri-ciri fisiknya. Salah satunya. Ada sio babi, tahun kelahiran 71, 83, 93 itu sio babi, 95 sorry. 95 itu sio babi. Di sini ada Aquarius, Libra, Gemini. Nah, tadi Bunda sempat mention, beberapa bahkan tubuhnya atletis ya. Atletis itu bukan cuma laki-laki loh. Perempuan itu juga bisa atletis loh ya. Maksudnya memang karena dia penyuka olahraga gitu ya. Ada energi Libra. Tadi sudah Bunda mention ya. Skin tone-nya sedang itu dia nggak hitam, nggak putih. Ya pokoknya sedang aja. Kira-kira ya kayak sawo muda gitu ya. Emang ada sawo muda? Coklat muda apa gimana atau kuning langsat itu ya. Bukan berarti glowing bisa ya. Oh ini skin tone gelap juga bisa. Berkulit gelap juga bisa. Ya. Jadi kulitnya kalau nggak gelap ya sedang ya. Karena ini memang hanya salah satu saja yang energi yang ditangkap kan banyak. Jadi keluar ciri-cirinya pun banyak ya. Nggak mesti semuanya ada. Salah satu saja juga bisa. Hidungnya mancung. Syukurlah, alhamdulillah. Maksudnya dia nggak sesak napas. Ya udah loncat sendiri ada Leo. Nah kan. Oh ini terlalu banyak nanti dulu. Kalau terlalu banyak nanti dulu. Hidungnya mancung. Ada Leo. Oh iya, hidungnya bisa mancung, bisa besar, ya, hidung besar. Biasanya kalau hidung mancung itu dia udah otomatis besar. Tapi ada juga ya mancung kecil gitu, ada nggak sih kayak orang Korea gitu kali ya. Orang Korea mancung kecil. Nah, ini perkara hidung mungkin agak membingungkan karena zaman sekarang itu udah banyak ya orang operasi hidung. Ya, tanam benang, mancungin hidung, apalagi botox ya, ngecilin hidung, mancungin hidung gitu ya. Itu bisa gitu. Ya, lihat lihat aja foto pas masa kecilnya.
Hidungnya besar, katanya hidung hoki. Kalau besarnya sebetulnya kalau menurut Bunda semua hoki. Hoki bukan tergantung anatomi kali gitu. Rambutnya ikal. Oke, tadi ada atletis, gemuk juga masuk. Nah, kalau yang gemuk ini mungkin dia olahraganya karena memang pengen kurus, maybe ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kan memang orang macam-macam isinya. Oke, ada Sagittarius, Leo, Aries. Tadi juga Bunda sudah mention, sudah sebutkan untuk zodiaknya. Ada Sio anjing juga. Oke, di sini tahun kelahiran 70, 82, 94. Untuk Sio ada 3 ya. Tahun kelahiran 76, 88, 2000 ada Sio naga, Sio babi, dan Sio anjing. Untuk zodiak tadi ada 9 zodiak. Untuk ciri-ciri fisik, tubuh bisa atletis, bisa gendut. Hidung ini kalau nggak besar ya mancung. Terus kemudian skin tone-nya bisa sedang, bisa gelap ya. Rambutnya ikal untuk opsinya. Dan ini bisa sih salah satunya aja, bisa enggak harus semuanya. Karena ini kan energi banyak orang. Oke, sekarang Bunda akan lihat untuk coba deh sehari-hari itu dunianya apa. Ini bisa juga menjadi hobinya dia atau pekerjaannya dia ya. Bisa hobi, bisa pekerjaannya dia. Kita akan lihat dulu untuk sehari-harinya dia tuh ngapain sih. Sehari-hari tuh ngapain? Dunianya dia adalah seorang healer, mungkin bisa bekerja di perawatan medis, tenaga medis, atau healer tuh kayak Bunda juga termasuk healer ya. Tarot reader itu juga healer gitu. Terus kemudian atau konselor ya. Konselor, dukun juga masuk healer, bidan masuk healer, terus kemudian apalagi yang dikategorikan healer, uh, trainer gitu juga healer ya. Hipnoterapis itu juga healer. Termasuk kayak misalnya dia bergerak di makanan sehat ya, makanan sehat, konsultan makanan sehat, atau misalnya apa ya, konsultan kesehatan kayak kan sekarang ada ya kayak misalnya kayak iya konsultan kesehatan untuk nutrisi, ngitungin nutrisi. Nah, itu juga termasuk healer ya. Penyembuh. Intinya yang membuat fisik ataupun jiwa sembuh itu masuk kategori healer. Dia juga suka mengajar ya, mentor bisa, trainer bisa, guru juga bisa. Kalau misalnya enggak pun, itu misalnya dia kerja di institusi, itu dia juga memang kerjanya itu institusi atau perusahaan, kerjaannya ngajarin orang gitu loh. Ya kan ada ya, ngajarin orang. Intinya sih ngajarin gitu, teaching. Oh, dia adalah decision maker. Decision maker artinya kalau misalnya dia bekerja di instansi atau perusahaan, ini jabatannya udah supervisor supervisor ke atas, manager, bahkan director gitu ya, atau anggota dewan juga bisa. Decision maker, decision making itu siapa sih gitu loh, lurah, perangkat desa, banyak lah ya, decision maker, politikus, apalagi ya? Ya pengambil pengambil keputusan yang strategik gitu ya. Kalau misalnya bisnis pun ya bisnisnya dalam hal-hal ini, bidang ini. Oh ini tadi healer ini termasuk kayak di bisnis pijat itu juga termasuk ya. Atau dia adalah seorang penyuka musik ya. Penyuka musik, suka nyanyi, suka musik, suka dengerin musik ya. Pekerjaannya di bidang musik juga bisa ya. Oke. Dia adalah seseorang yang suka belajar, jadi ada sepertinya mungkin mohon maaf gitu pendidikannya lumayan tinggi ya. Terus kemudian, dia adalah dia orang suka belajar ya, suka membaca kayak seperti itu, semangat belajarnya tinggi lah. Sekalipun mungkin nggak ada kesempatan ya untuk belajar, tapi, Bunda Bunda temen partner Bunda yang bikin komunitas itu, mohon maaf bukan apa-apa, dia lulusan SMA, tapi pinternya bukan main loh, sampai dia jadi dosen. Coba bayangin ya, lulusan SMA jadi dosen. Dosen tasawuf sih, ya. Itu keren banget loh. Ya, lulusan SMA tapi bisa jadi dosen. Epic nggak sih?
Nah, ini ada tipikal-tipikal yang seperti itu, dia suka belajar gitu, pinter orangnya, ya. Oke, kurang lebih ini ya, ini, ya kalau misalnya kerja di institusi, kerja atau kalau misalnya dia adalah kerja di tentara atau polisi itu udah perwira gitu ya, udah perwira, intinya udah levelnya udah supervisor ke atas lah. Oke, sekarang Bunda akan lihat kalian ketemunya tuh di mana aja ya. Tempat-tempat ketemunya di mana aja kan kalau udah tahu kamu bisa sering-sering ke situ. Nah kan. Nah, tunggu dulu. Tapi ini nggak ada lingkungan kerja ya. Jadi mungkin ini bukan buat kamu yang ya kan energi yang ditangkap hanya sebagian aja, nggak semuanya ditangkap. Nah, ini Bunda kenapa sih hari ini ya? Kayaknya lagi emosi. Oke. Ketemu di perpustakaan karena orangnya senang belajar ya. Ketemu di perpustakaan atau toko buku. Nah, tuh, ini mungkin sejenis kutu buku atau nerd. Yang penting bukan kutu kupret atau kutu kasur, ya. Oh, ketika kamu lagi perjalanan ya? Lagi perjalanan entah kemana, ketemu gitu sama dia. Entah mungkin pas lagi traveling, pokoknya lagi perjalanan. While on a trip ya, lagi perjalanan. Atau kamu bisa ketemu dia di tempat yang nggak kamu duga, nggak tahu. Misalnya nggak tempat kamu duga itu misalnya apa? Pikir sendiri ya. Atau misalnya ketemu di kuburan gitu kali ya. Ada nggak sih? Tapi dicek dulu ya, itu dia kakinya nginjek tanah atau enggak gitu. Ya, tempat di mana kamu tuh nggak nyangka, kok bisa sih gue ketemu sama dia di sini gitu ya. When you least expected gitu. Kamu yang tempat yang kamu nggak sangka sama sekali. Kira-kira di mana? Mungkin di tempat jin buang anak atau gimana ya. Oh, bisa ketemu di supermarket, di swalayan, grocery store, atau nggak boleh nyebut merek katanya nanti mereka nggak bayar gua soalnya ya, nggak bayar Bunda soalnya. Atau di Indotit gitu ya. Ketemu di situ terus kenalan. Oh, bisa juga ketemu di grup olahraga. Misalnya kayak sekarang kan ada banyak hiking atau HES ya, tempat-tempat olahraga yang seperti itu. Nah kan, bisa ketemu di komunitas-komunitas yang membahas tentang buku. Nah ini memang orangnya ada sih, energi itu ada ya. Energi orang yang suka belajar di situ ada gitu loh. Sekalian tempat-tempat yang seperti tadi Bunda bilang ya, public space, terus kemudian online, sama apalagi tadi satunya, hobi, minat ya. Online bisa. Ini di sebuah grup ya. Sebuah grup. Bisa ketemu di sebuah grup, mungkin grup WhatsApp kali apa gimana ya. Atau kamu juga bisa ketemu sama dia tuh di pekerjaan yang sukarelawan. Pas lagi ada bencana atau apa misalnya, kamu terjun jadi sukarelawan memberikan bantuan, ketemu sama dia di situ gitu. Ini untuk tempat-tempat tadi yang Bunda bilang ya, crowd atau keramaian. Ini bisa juga ketemu di kawinan temen. Jadi pas mungkin kamu lagi jadi pagar betis, apa namanya ya, pagar ayu. Pagar betis tuh ada nggak sih? Lagi jadi pagar ayu, pagar satunya itu pagar apa? Lawannya pagar ayu itu apa? Masa pagar ganteng ada nggak sih? Pokoknya gitulah. Lagi jadi pengiring pengantin gitu ya. Bisa nih ketemuan di situ. Ya, atau pas lagi kondangan ketemu ketemu sama dia di situ ya. Ya, ini untuk yang tadi ya, tempat-tempat crowd atau tempat-tempat keramaian ya. Selain itu juga ada online atau ketemu melalui klub minat. Ini ada sih, book club udah beberapa klub-klub keluar ya, udah keluar. Cuman memang nggak ada di sini yang kayak ketemu di tempat kerja, di kantor, apa-apa nggak ada. Mungkin energinya memang nggak ketangkep aja ya. Oke kesayangan, so mulai sekarang kamu mulai tebar-tebar pandangan mata, kira-kira orang ini ada di mana gitu dengan ciri-ciri, dengan inisial dan segala macam seperti ini. Sekarang Bunda mau tarik readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak apa saja ya?
Iya dong, kalau kalau terlalu umum kebuka ya nggak juga gitu ya. Ini Bunda mau lihat zodiaknya. Ada Taurus. Oh ya, Bunda mau lihat nanti ketemunya kapan habis ini ya. Ada Taurus, ada Sagittarius. Oke. Virgo ketemu dari komunitas game bisa juga ya. Intinya banyak ya, luas. Tadi Bunda udah kasih core atau basic-basicnya. Tinggal dikembangin aja. Kemudian ada Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ada 6 zodiak di sini. Apakah bakalan jadi 7? Oke, ada 6 ya. Fix ada 6 zodiak di sini. Bener nggak sih? 3. Oke, ada 6 ya. Ada 6 zodiak di sini. Bunda mau tarik inisialnya dulu ya. Nanti baru lihat ketemunya kapan. Inisial energi kamu yang keangkut dalam readingan kali ini. Iya dong, mesti dibatasin. Kan nggak mungkin orang segambreng subscribernya Bunda jodohnya tuh sama kayak gitu semua. Bunda nanti akan bikin konten sejenis ini beberapa ya. Supaya nggak keangkut bisa kebaca mungkin di yang berikutnya. Ada Eko. Ini susah amat sih. Ada Tenggo. Ini inisial kamu ya. Ada U Ultra. Ada G Gajah. Ada P Papa. Biasanya kalau huruf ini keluar, huruf M keluar. Tapi kita lihat ya, belum tentu sih. Cuma biasanya begitu. Ada O Oscar. Untuk O Oscar energinya cukup kuat. Ada D Delta. Ada K Kilo. Ada W Warsawa. Ada E Romeo. Ada B Bravo. Ada T Tenggo. Untuk T Tenggo energinya cukup kuat. Ada Z Zulu. Ada C Cucak Rowo. Untuk E Romeo energinya cukup kuat. Untuk K Kilo energi juga cukup kuat. Ada H Hotel. Ada E Mama. Betul kan Bunda bilang? Ada P pasti M nya keluar. Mereka tuh secara energi kayak udah sevibrasi keluar janjian gitu ya. Kemudian ada Q back. Emang ada yang namanya Q ya? Mungkin orang-orang Singkawang ada ya. Biasanya orang Singkawang tuh namanya ada Q gitu sih. Well, kurang lebih ini. Dan sekarang Bunda mau tarik dulu ya sebelum Bunda tutup. Kira-kira kapan ketemu sosoknya Bunda? Oke. Ini kalau Bunda bilang berapa tahun lagi biasanya. Sebenarnya gini sih, Bunda mau cek dulu deh. Supaya hasilnya akurat ya. Mau cek dulu. Apakah kamu akan bertemu dengan dia dalam waktu kurang dari 1 tahun gitu ya? Apakah kamu akan bertemu dengan dia dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun? Apakah akan bertemu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun? Beda kartu soalnya nanti. Kurang dari 1 tahun kah? Oh, I'm sorry guys, ini lebih dari 1 tahun ya. Oke. Wah, gak apa-apa deh. Agak lama ini berarti. Tapi ya sutra, mau gimana ya. Lebih dari 1 tahun. Ntar, tunggu dulu. Tunggu. Belum siap. Terus kapan kalau lebih dari 1 tahun? Waduh, ini bisa ngomel-ngomel nih kalau misalnya lama. Tapi namanya jodoh gitu ya. Artinya ya
Ya kan kamu mau yang terbaik dong, yang terbaik tuh worth it kok, nunggu lama tuh worth it gitu loh. Oke. Nah, keluarnya perfect God's timing, waktu Tuhan yang tepat ya. Jadi ditunggu aja. Rahasia ilahi. Waktunya ya. Waktu Tuhan yang tepat. Kamu tinggal upgrade diri, percaya aja ya. Upgrade diri, sing tenang ya, hatinya yang tenang. Oke, well, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya, ada tulisannya free reading biasanya. Lalu kemudian diklik notifikasinya supaya nggak ketinggalan dan diklik tombol all atau semua. Oke kesayangan, congratulations, I love you, bye-bye.